kasih Pak Zamul. Untuk materi yang kedua sebelum kita lakukan adalah tanya jawab. Silakan Bapak Haryono untuk menyampaikan materinya. Waktu 10 menit, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruhnya yang saya hormati, yang berada di ballroom, di Selasar dan di belakang Selasar, Bapak Ibu ya. Izinkan saya Haryono Budi Pamungkas bergabung di PPATK sudah kurang lebih 12 tahun dan saat ini menjadi analis pelaporan dan transaksi keuangan. Dan Bapak Ibu, tentunya kita sangat berharap dan berdoa apa yang kita lakukan pada hari ini terkait dengan upgrading dicatat sebagai amal ibadah sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya ada file tayangan, tapi seandainya bisa ditayangkan ya dari ada satu lagi yang punya saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya di Direktorat Pelaporan PPATK, kami setahun kemarin keliling ke daerah, mengikuti dan menghadiri konferensi dari ini berbagai daerah, dari mulai Sabang, Palangkaraya, kemudian beberapa daerah lain, Mataram ya, termasuk di Jakarta. Memang hari ini adalah hari dengan konferensi terbesar jumlah audiens Bapak Ibu ya. Ini luar biasa sekali dan tentunya kita melihatnya adalah sama ya. Kita punya pandangan yang sama terhadap money laundering, pencucian uang. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang kita tolak. Bapak Ibu setuju ya? Dari angka yang kami simpan, yang sudah melakukan registrasi ke PPATK untuk laporan sudah lebih dari 12.000 notaris, Bapak Ibu sekalian, seluruh Indonesia. Bayangkan, saya yakin seluruhnya di ruangan ini, di hotel yang ada ini seluruhnya sudah melakukan registrasi gratis, Bapak Ibu ya. Saya yakin. Nah, sambil menunggu slide paparan, Bapak Ibu sekalian, payung hukum yang ada di depan kita untuk notaris sekarang ada yang namanya adalah PP 43 tahun 2015, Bapak Ibu ya, tentang pihak pelapor. Di situ ada termasuk diantaranya adalah Bapak Ibu sekalian ya sebagai notaris. Kemudian ada advokat, ada PPAT, rencana keuangan, akuntan dan akuntan publik. Kemudian setelah adanya PP 43 ada juga Perkap PPATK nomor 11 tahun 2016 tentang tata cara pelaporan LTKM. Wah, ini sesuatu yang barangkali baru ya, transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian ada juga payung hukum yang ketiga adalah Permen Kumham nomor 9 tahun 2017, Bapak Ibu ya, tentang prinsip mengenali pengguna jasa. Jadi kami juga paham bahwa Bapak Ibu ketika ketemu dengan klien sehari-hari tentunya memintakan identitas gitu ya. Dan dalam Permen Kumham 9 2017 di situ ada permintaan informasi tentang BO. Nah, jadi Pak Azamul menyampaikan dalam Perpres 2018 ada kewajiban bagi korporasi untuk menginformasikan siapa BO-nya. Dan sejalan dengan itu juga dalam Permen Kumham 2017 ada penerapan PMPJ atau prinsip mengenal pengguna jasa yang salah satunya adalah memintakan informasi kepada klien siapa BO-nya. Nah, tentunya kalau dibaca secara tekstual ini akan menimbulkan tafsir masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana nih caranya ketika melakukan prinsip mengenal pengguna jasa, datang menghadap Bapak Ibu sekalian, membuat akta, bagaimana cara memperoleh informasi tentang BO ini. Tentunya secara tataran teknis ini ada yang perlu di follow up setelah acara ini ya. Salah satu membuat
SOP. Jadi ini sesuatu yang basic banget, membuat SOP penerapan prinsip pengguna jasa. Jadi dalam Permen HAM 2017, notaris wajib memperoleh informasi tentang BO. Kalau belum dapat dari klien, mencari ke sumber informasi lain, yang salah satunya adalah tentu saja database dari Kementerian Hukum dan HAM. Semoga saja dari Kementerian Hukum dan HAM ini bisa membuka pintu ya, karena dalam perpres sudah dibukakan. Silahkan bagi saya yang akan meminta akses database BO itu bisa dibukakan kerjasama seperti itu. Seandainya tidak diperoleh informasi tentang BO setelah mengakses database dari Kumham, karena barangkali perpres BO ini kan baru banget 2018, mungkin data yang terkumpul masih belum maksimal. Pada akhirnya klausul berikutnya dalam permen Kumham tentang PNBJ ini notaris boleh menuliskan BO-nya adalah siapa? Direksinya ya. Jadi kalau dalam permen Kumham seperti itu. Jadi perlu dibuatkan SOP-nya supaya tidak ada kegundahan ya Bapak Ibu ya. Supaya gimana saya mencari BO-nya gitu ya. Jadi sudah ada opsi-opsi yang tidak akan membebankan dari Bapak Ibu sebagai notaris. Gitu. Nah kemudian setelah dilakukan prinsip mengenal pengguna jasa, jadi kliennya siapa, kemudian BO-nya siapa, ada terkait dengan LTKM ya. Kalau diskusi kami Bapak Ibu ketika ke daerah memang isu yang mengemuka ini sebetulnya lebih ke LTKM, bukan ke BO. Tapi pada baru kali ini di Jawa Barat ini mengangkat isu yang baru tentang BO ini sesuatu yang bagus ya. Karena memang isu ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Kami ketemu dengan pengurus ini Jawa Barat. Jadi setelah forum ini nanti akan di follow up lagi untuk pendalaman bagaimana caranya melakukan PNBJ dan seterusnya. Barangkali sebagai pengantar Bapak Ibu dari saya, nanti kita akan coba sharing kami dari perspektif Undang-Undang 8 2010, Bapak Ibu dari perspektif bisnis prosesnya sehari-hari ya, apa yang menjadi kendala dan tantangan. Saya kira demikian Ibu yang bisa disampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Haryono untuk sebagai pengantar ya Pak ya. Nanti kita lebih banyak sharing tentunya karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari notaris mengenai pelaksanaan dari Perpres 13 2018 ini.